Ya, memilih tindakan versus memilih pikiran. Bahwa ternyata yang mendatangkan kebahagiaan kalau kita bisa memilih pikiran-pikiran tertentu yang membuat kita bahagia. Ya. Tapi Mas Arfan tadi kan selalu harus melihat sisi yang terangnya, the bright side gitu. Tapi saya tuh kadang-kadang kalau moodnya bagus bisa melihat the bright side. Kalau mood lagi jelek, lagi PMS, semua gelap. Sulit. Ibaratnya gerhana bulan aja deh. Itu gimana Mas? Ya, itu masalah memilih pikiran kan sebetulnya ya. Karena mood itu sesungguhnya adalah hasil dari pilihan pikiran. Bukan hormon ya? Saya kira ada pengaruhnya ya. Jadi wanita tentunya harus bekerja lebih keras lagi ya. Oh gitu ya? Iya. Jadi nggak boleh pakai itu sebagai alasan untuk boleh lah sebulan sekali. Ya, para suami tentunya harus memahami itu gitu ya. Tapi para wanita tidak boleh menjadikan itu sebagai sebuah justifikasi. Jadi mood itu sebetulnya pikiran? Hasil pikiran ya. Bukan dari hasil lain-lain, itu pikiran semua? Kalau misalnya Feni ya sedang tadi ya PMS dan sebagainya, tapi harus tampil di depan orang gimana? Iya sih. Bisa berubah nggak? Bisa. Caranya gimana coba? Apa yang Feni pikirkan ketika Feni tampil di depan orang? Padahal perasaan sedang gundah-gulana nih. Saya nggak mikir, saya cuma fokus aja. Menjalankan yang seperti biasanya. Nah, fokus itu pikiran bukan? Pikiran sih. Pikiran. Betul juga. Jadi, saya fokus kepada pemirsa saya. Karena saya ingin membahagiakan mereka. Karena nama acaranya saja happiness. Masa nggak bahagia? Betul. Nah, itu kan pikiran kan? Iya. Nah, pikiran itu yang membuat akhirnya Feni bisa tersenyum, ceria. Gitu ya. Iya. Berarti masih kurang sadar gitu ya. Gimana sih caranya kita bisa tuh sadar memilih-milih pikiran? Ya, kita bisa menyadari bahwa kita memilih pikiran kalau kita sadar bahwa pikiran kita itu tidak pernah berhenti bekerja. Kalau mulut kita bisa berhenti bekerja, tapi pikiran, bahkan penelitian membuktikan ketika kita tidur sekalipun malam hari, itu pikiran kita tidak tidur. Pikiran tetap bekerja. Itulah sebabnya kalau kita sedang punya masalah misalnya, kita bawa tidur, ngelidur. Ketika kita bangun tidur, nanti tahu-tahu, ini dia solusinya gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa pikiran kita terus bekerja walaupun kita tidur. Nah, kalau kita menyadari itu, maka sekarang kita akan sangat aware gitu. Jadi sadar bahwa, saya lagi mikirin apa ya sekarang? Jadi kita setiap perasaan kita gundah gulana, langsung kita cek. Kita lagi mikirin apa? Lagi mikirin apa? Sama seperti kalau perut kita sakit, pertanyaannya apa? Habis makan apa? Habis makan apa? Pikiran kita, perasaan kita gundah gulana, lagi mikirin apa? Jadi itu kalau lagi mikirin jelek, kita cari sisi positifnya. Cari bright side-nya selalu. Baik. Nah, ini Mas Wahyulis. Sekarang bisnisnya sudah sampai di mana? Saya dengar sudah franchise ya? Iya, sudah franchise. Berapa negara sudah franchise? Baru di Indonesia saja. Di Indonesia, tapi berapa kota? Ya, di Jawa, kemudian Kalimantan, Sumatera, sampai Batam. Dan Batam ini pasarnya sampai ke Singapura. Waduh. Apa kira-kira yang ingin disampaikan, pesan atau tipsnya untuk para pemirsa Happiness ini supaya bisa tetap happy dan happy itu menjadi sebuah pendorong Anda lebih kreatif? Kalau yang namanya kreatif itu adalah reaktif gitu ya, tanggap dengan perubahan dan kita harus menjadi diri sendiri, kemudian ikuti passion karena passion itu gairah. Kalau pasien itu gerah. Dan saya salut dengan Mbak Feni Rose karena beliau ini akan bisa menjadi generasi Feni Rose bangsa. Asik, saya masih akan tetap muda selalu. Terima kasih loh ya. Mas Wahyulis, terima kasih. Silakan Mas Arfan, kesimpulan. Jadi sesungguhnya kita semua itu harus jadi orang kreatif. Dalam hal apapun kita harus kreatif. Karena kreatif itu sesungguhnya adalah pilihan-pilihan pikiran kita. Nah, tentu saja orang seperti Mas Wahyu harus banyak sekali, tingkat kreativitasnya harus lebih tinggi daripada kita. Tapi kita juga harus kreatif karena hidup kita penuh masalah yang seringkali membuat kita tidak bahagia dalam hidup. Kalau mau bahagia, kita harus kreatif. Kita harus mampu menciptakan pikiran-pikiran positif dimanapun kita berada, dalam kondisi sesulit apapun. Nah, itu. Jadi kalau mau bahagia, kita harus kreatif, memilih pikiran-pikiran yang baik, yang bisa membuat kita bahagia. Karena apa? Karena pikiran bahagia itu harus diciptakan. Dan pikiran buruk itu nggak perlu diciptakan, dia datang dengan sendirinya kok. Dan satu lagi yang perlu diingat bahwa pikiran kita memang tidak pernah berhenti bekerja. Jadi ya, kita putuskan, kita pilih bahwa kita mau bekerja hanya untuk sesuatu yang membuat kita bahagia. Dan karena kebahagiaan itu bisa mendatangkan atau menjadikan kita lebih produktif dan lebih bisa membahagiakan orang lain juga. Mas Arfan, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mas Wahyulis, sukses terus untuk Anda. Amin, untuk franchise, semoga bisa sampai mendunia. Setar membahana. Ya pemirsa, saat terasa 60 menit sudah kebersamaan kita.
Terima kasih atas partisipasi Anda baik melalui telepon maupun Facebook ya. Tadi semuanya dapat hadiah dan juga maupun Twitter kami, dan kami mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan juga melontarkan pertanyaan, bisa kirim ke akun Facebook kami di Happiness with Arfan dan juga di Twitter kami di Happiness with Arfan. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Saya Feni Rose, Mas Arfan Pradiansyah, Wahyu Lis dan segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat malam. Dan if you wanna be happy now.